Itu duduk di depan Romoya pada waktu kalau tidak salah itu kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Masih sehat beliau. Duduknya masih di bawah pada waktu itu. Di bawah. Akhirnya si tamu ini duduk di depan beliau itu, ya maaf, mendongkrong, Gus. Mendongkrong gitu. Mendongkrong. Cuma beliau itu enjoy saja gitu, biasa Romoyai. Fresh biasa. Akhirnya lama kelamaan dari setelah matur sama Romoyai itu, akhirnya sama Romoyai, coba awakmu anu ae tekok nang keluargane gitu sama Romoyai, nelpon. Akhirnya nelpon. Jadi ala biasanya orang nelpon kan kadang cari sinyal apa-apa kan gitu. Jadi berdiri si tamu nih, berdiri Gus, sambil teleponan sama keluarga di depannya beliau. Jadi seperti itu. Di depannya beliau. Jadi si beliau Romoyai ini jadi melongo kan gini Gus. Melongo. Jadi yang kepo itu bukan Romoyai. Jadi kita yang kepo di sebelahnya sama anak Adam itu. Matan diatoran. Ya itu matan diatoran dari si kiai sedih kan gitu. Tapi beliau menyikapi hal seperti itu biasa saja Gus. Biasa saja. Jadi malah kita yang kepo. Kalau andai kata saya yang jadi kiai, tendang gitu saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official, masih di tempat sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi beda orang. Tentu bagi panjenengan semua tahu sudah di akhir tahun, di awal 2000-an, kemudian di akhir tahun 90-an dengan salah satu alumni ini, yaitu Cak Wafa atau yang terkenal Cak Ali Wafa. Beliau ini asalnya jauh dari daerah mana ya? Sumber Salak. Jauh, dekat gunung sana. Penjaga gunung. Seperti Ninja Hattori. Mendaki gunung. Tapi akhirnya setelah beliau menikah, dapat beberapa tahun yang lalu, beliau hijrah ada di daerah Sukorambi ini. Nah, langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah, sehat. Walaupun kondisi PPKM ini ya. Begini ya. Alhamdulillah. Perjalanan awal mula Cak Wafa itu bisa menjadi santrinya guru kita, Ki Haji Anwar Isa. Awal mula kejadiannya itu di mana dan bagaimana? Guys. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada guru kami Gus Nuruddin Ali Sabana dan juga seluruh kru YouTuber Ar-Rufa Official yang telah mengundang kami, mengaturi kami untuk hadir di sini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Suatu kehormatan. Alhamdulillah, sebelumnya saya dulu sebelum mondok di sini, memang kebetulan abah saya ini jamak manakib. Mulai masih Pondok Selatan dulu. Masih di selatan? Masih Pondok Selatan. Kebetulan jamak manakib. Sampai pada akhirnya Romoya ini borong ke sini, pindah ke sini. Abah saya termasuk juga yang bantu-bantu ngerehab masjid di sini. Sebelum adanya saya itu. Berarti sudah kenal gitu sama? Sudah kenal sama Romoyai. Lalu pada akhirnya sampai kakak saya yang perempuan mondok ke sini. Kakak saya yang pertama. Siapa ya namanya? Namanya Fitrianingsih. Lalu kemudian pas akhirnya sampean menyusul dapat beberapa tahun. Ketika saya lulus SD, emang rencananya saya mau mondok ke sini, Gus. Cuma kebetulan pada saat itu ada saudara sepupu dan juga teman satu kelas dulu sama saya. Kebetulan abah ini soheb dulu sama orang tuanya teman ini. Jadi minta kepada abah saya itu untuk menemani putranya dan juga saudara sepupu saya ini untuk mondok di Baitul Arqam Balung. Awalnya gitu. Terus kemudian dengan berat hati, sebenarnya saya kan tujuannya ke sini. Dengan berat hati, cuma saya menghormat abah saya, akhirnya saya ke Baitul Arqam. Selama 7 bulan itu di sana saya
kurang betah Gus, kurang betah. Kurang betah karena di sana itu sistemnya kan sama dengan Gontor. Oh, ketat ya. Nggih. Ketat dan terstruktur lah. Terstruktur. Itu kalau santri baru itu 1 bulan maksimal itu harus sudah bisa bicara bahasa Arab. Ditarget lah ibaratnya. Ditarget Gus. Dan harus meninggalkan bahasa daerah sudah. Itu. Oh, begitu. Untuk bulan selanjutnya harus berbahasa Inggris walaupun campur Gus. Gitu. Little by little lah ibaratnya. Oke, little by little. Jadi 1 bulan itu harus meninggalkan bahasa daerah. Akhirnya karena itu terlalu berat bagi kami, udah terbiasa Gus. Belum terbiasa. Jadi rasanya berat. Dan di situ ada hukuman Gus, ada mata-mata jasus gitu katanya bahasa Arabnya gitu ya. Ada mata-mata. Jadi setiap malamnya itu keamanan itu pasti ada anak santri yang melanggar gitu. Meskipun itu santri baru. Gitu. Jadi umpamanya kayak siang tadi saya ada pelanggaran. Itu di sekitar saya itu ada mata-mata yang tadi malam sudah masuk keamanan. Jadi untuk nanti malamnya saya kepanggil ke sana Gus. Ke keamanan itu. Dan diberi tugas ketika sudah di keamanan itu kita itu diberi tugas untuk mencari dan harus mendapatkan. Pasti ada itu anak yang melanggar gitu Gus. Jadi tiap malam itu pasti ada. Gantian terus sana itu. Ngobrak-ngabrik. Akhirnya Mas nggak betah lah. Nggak betah Gus, nggak betah. Selama 7 bulan saya tuh bertahan, akhirnya ada betah. Jadi tidak betahnya itu ketika pas libur, bukan libur, untuk hari Jumat kan biasa untuk pesantren itu kan istirahat dari kegiatan. Jadi untuk santri itu bisa keluar ke Pasar Balung biasanya setelah sholat Jumat. Jadi untuk saya sendiri itu karena saya sudah tertekan dan tidak betah di pesantren, akhirnya itu saya lewat belakang Gus. Bopol. Oke, lewat belakang pesantren langsung ke Al-Qadiri saya. Jadi mainnya saya langsung ke sini waktu itu. Oh, enggak pas langsung kembali ke rumah sama langsung ke sini. Langsung ke sini, sorenya kembali lagi ke Baitul Arqam saya itu. Gitu. Jadi main pagi, jadi tanpa izin sudah pagi keluar, sore kembali lagi ke Baitul Arqam saya itu. Jadi kebetulan di sini juga yang putra itu ada saudara saya sepupu namanya Cah Hendro itu. Itu sepupu saya. Jadi langsung main ke sini saya. Oh, langsung ke sini gitu. Nggih. Terus pas setelah itu orang tua sampean mengantarkan ke Muzaki, memasrahkan. Enggak? Apa? Akhirnya saya matur ke abah ini saya bahwasanya saya tidak betah di sana, Gus. Jadi saya minta doa restunya untuk pindah ke sini gitu. Pas respon orang tua sampean bagaimana? Positif, memang awalnya mendukung ke sini cuma karena ndak enak karena saudara juga yang meminta untuk menemani ke sana. Akhirnya merestui untuk ke sini gitu. Dan kebetulan juga pada waktu itu saudara saya yang perempuan itu dan juga teman boyong juga Gus barengan sama saya itu. Enggak. Cuma yang perempuan yang ikut ke sini. Kalau teman saya itu pindah ke rumah sudah, enggak mondok. Jadi sekolah dari rumah. Yang di Baitul Arqam itu. Enggak, yang di Baitul Arqam itu. Jadi sama-sama ada betah yang 3 itu. Cuma bedanya sampean larinya ke Al-Qadiri. Enggak, sama saudara saya yang yang sepupu perempuan langsung lari ke sini. Akhirnya pas setelah itu diantarkan lagi ke Al-Qadiri sama orang tuanya. Nggih, langsung dipasrahkan ke Romo Yai. Kesan pertama kali ketika bertemu dengan Mbah Muzaki bagaimana? Kesan pertama kali. Kesannya takjub Gus, karena memang sebelum saya pindah ke sini, saya itu kalau pas Jumatan Asar ikut jamaah di sini Gus. Ketika waktu beling itu saya itu. Jadi saya tahu sosok Romo Yai itu seperti apa tahu, karena ikut berjamaah pada waktu itu. Jadi saya takjubnya itu beliau itu sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Selain beliau itu adalah sosok yang gagah kan gitu, gagah dan juga berwibawa pada waktu itu. Dan jamaahnya ketika menjalankan sholat berjamaah itu luar biasa. Sangat menjaga syariatnya itu beliau pada waktu itu. Itu ketika belum kesini saya Gus masih beling itu. Akhirnya pas sowan ke dalam sama orang tua,
saya dipamitkan, diaturkan ke Romo Yai gitu. Sudah takdir menjadi santri Al-Qadiri saya Ya diceritakan sama Abah bahwasanya itu pernah di Balung gini. Oh, berarti ini memang santri saya ini. Gitu pada Romo Yai. Ya, terus Pak, jenengan ini kan dari 99 ke 2008. Tentu kan ada beberapa peristiwa hal penting kejadian yang Cak Wafa sendiri terutama berkaitan dengan guru kita Kyai Mirza Kitsa yang Cak Wafa sendiri itu mengalami, salah satunya diantaranya peristiwa-peristiwa yang sulit dilupakan oleh Cak Wafa sampai terngiang, diantaranya peristiwa aneh dan kejadian di luar nalar yang sampai sekarang Cak Wafa itu nggak bisa melupakan. Apa diantaranya salah satunya yaitu Cak? Untuk kejadiannya pada waktu itu ini bukan yang aneh Gus, cuma ini kebetulan pada waktu itu saya kan mondok sini, saya tuh memang dari sebelum mondok itu suka melihara kan gitu Gus. Melihara burung, ayam, dan bahkan ikan saya banyak waktu itu, masih SD-nya Gus. Jadi sampai saya bawa ke pondok pada waktu itu Gus. Jadi awal pertama saya mondok ke sini itu saya kan ada satu kamar di Muria 8 kalau tidak salah. Kalijogo 8 Gus. SM Sunan Muria. Pada waktu itu saya punya teman namanya Hardi Maki gitu. Kebetulan dia itu suka melihara juga, melihara burung. Jadi pas waktu itu, nah di depan wilayah Sunan Ampel ini ada sarangnya burung, burung emprit gitu ya. Burung emprit. Jadi langsung saya pelihara, langsung saya ambil. Dan biasanya kan kalau burung emprit itu tuh identik dengan apa? Manut, Gus. Bisa dipanggil kalau sudah anu itu, Akhirnya saya pelihara sampai besar dan kemudian saya masih kurang Gus karena berdua. Akhirnya si Hardi Maki ini bilang saya di sana di belakang ada juga susuannya burung gitu. Gitu. Nah kebetulan itu saya kan masih 3 hari di sini Gus. Masih 3 hari belum tahu lokasi Al-Qadiri gitu Gus. Akhirnya saya berangkat ke belakang dulu, di belakangnya Jeding Putri itu, kolam Putri itu. Di sana ada pohon mangga Gus, banyak. Pohon mangga. Nah, kebetulan di sana posisinya burungnya itu. Sama Hardi Maki ini saya suruh naik Gus. Ya kebetulan saya kan tidak tahu kalau di sampingnya itu adalah kolam Putri gitu. Kolam Putri. Gus. Terus? Ya saya naik Gus. Setelah naik, ya maaf kelihatan. Wah, rojo nakal dijebak teman ini. Dijebak teman. Kebetulan Hardi Maki sudah agak lama ngerti, cuma tidak bilang ke saya. Akhirnya, Hardi Maki, tak beres kakek gitu saya. Ya susuan juga berarti. Ya itu. Jadi turun saya Gus, tidak berani takut kelihatan. Sampai kelihatan kan otomatis kan berteriak kan gitu. Jadi turun saya sampai sempat ngambil. Akhirnya setelah turun di bawah, kebetulan pada waktu saat itu juga Romo Yai itu dari utara Gus. Ya di sana masih sawah dulu Gus. Lewat galengan itu Romo Yai. Akhirnya kebetulan ngontrol susuan yang di belakang itu guys, di belakangnya anak putri itu di sana kan lewat salurannya untuk anak putri ke selatan itu. Jadi saya diem bedegi aja gitu katanya Hardi Maki. Iya gitu. Hanya seperti ala kadarnya santri kok sih ngeten. Cuma saya pantau, saya lihat Romo Yai itu tambah mendekat kok gulung sarungnya kan gitu guys. Gulung sarung. Akhirnya tambah mendekat ke kita itu berdua itu Gus. Jangkolang beda apa Junan kayak gitu saya Gus. Anu jong sampar aja banyak nang dina. Ada nyopot salur aing gitu daunnya Romo Yai. Tikelap sini setoron nah gitu saya Gus. Hap sini setoron Yai. Oh iyalah. Iya mun ya. Anu percakin terus dibantau, ini yang suruh ambil, ini disuruh ambil semua sama Romo Yai Gus. Nah, setelah itu setelah selesai Mas Romo Yai itu bilang gini kepada kami itu Gus. Kesokor sebenarnya Jong. Gitu daunnya Romo Yai. Dari situ tuh saya tuh merasa terharu. Saya tuh santri baru gitu Gus. Merasa terharu. Tidak sepantasnya Romo Yai itu bilang seperti itu kepada saya gitu. Kok seperti ini sosoknya Romo Yai gitu. Padahal baru setahun 2 tahun lah ibaratnya jenengan itu. 3 hari pada waktu itu. 3 hari. 3 hari belum tahu lokasi. Oh iya 3 hari. Jadi tidak sepantasnya belum Romo seminggu Yai. malah. Gini ku. Tidak pantas menurut saya
bahwasanya untuk beliau tuh berterima kasih, berarti memang sudah kewajiban kita sebenarnya sebagai santri itu kok sampai seperti itunya Romoya itu mendidik akhlak ketawaduannya itu kepada kita itu seperti itu, tidak merasa beliau itu kiai seperti itu Gus. Jadi kan pada waktu itu didekati sama kiai setengah takut berarti ya Cak? Setengah takut ada apa kan seperti itu, mungkin tadi itu kelihatan kan gitu Gus. Wah parah dong. Parah, deg-degan saya Gus. Ternyata disuruh bersihin sampah itu iya, sama Romoya. Terus lagi mungkin salah satunya yang sangat mengena lagi diantaranya baik ketika pas Cak Wafa ini menikah atau ketika sudah berumah tangga, diantaranya lagi apa itu Cak? Saling membekas sampai terngiang-ngiang kisah beliau dengan Samian, salah satunya diantaranya. Oke, dulu pada waktu itu saya masih di pondok, beliau kan kalau pengajian kan sering mobilnya jamaah ini kan tidak ada bensin, akhirnya beliau kasih air, sudah nyuruh hadam, suruh kasihkan, akhirnya hidup kan seperti itu Gus. Nah kebetulan pada saat itu saya ketika sudah berkeluarga, saya itu pengajian Gus, ikut Romoyai. Ngereng lah Gus, cuma dari rumah saya, kebetulan pengajiannya di rumahnya Kiai Ahmad Gus. Oh, Kolombo itu ya. Kebetulan itu Romoyai sama Habib Muhammad Ketapang. Le pulangnya dari sana saya kan goncengan pakai sepeda motor Mio kalau tidak salah pada waktu itu Gus. Pulangnya di tengah bolaan itu di tengah sawah Gus, tidak ada rumah sama sekali. Jadi pulangnya itu mati. Sepeda saya ini mati. Setelah disenter pakai HP itu kan, dulu pakai HP jadul Gus. Ya, megang seperti HP sekarang jadul lah nah canggih. Akhirnya setelah dilihat kok udah ada bensin Gus. Jadi kebingungan kita berdua tuh mau beli di mana, mau didorong, terlalu jauh kan seperti itu Gus. Ya apa caranya ini? Saya pas pada waktu itu ingat Romoyai Gus. Jadi setiap ada kendala di jalan Romoyai mesti ngasih solusi pakai air. Terus saya ini bagaimana jadi seperti itu. Cuma saya kan santrinya Romoyai kan seperti itu. Jadi sedikit banyak saya istilahnya kin mayakin Gus. Kin mayakin bilang saya teman saya nih Gus. Lah ngelaing. Buat apa ya? Jadi itu bilangnya saya. Sudah ambil air, kita kan darurat. Masa mau kita dorong ke atas? Pada waktu itu tanjakan memang gua di bawahnya tanjakan. Dan jauh juga dari pemukiman warga itu. Emang ada untuk kios bensin itu kalau dari tempat kejadian itu kira-kira 1,5 kilo Gus, kan lumayan. Itu jamnya sudah benyel Gus nyotoknya. Jadi karena ada wadah akhirnya kita pakai daun tales itu ngambil air di sungai Gus. Sudah bismillah ala niati kiai gitu saya Gus. Ala niati kiai muzaki lah totak lah gitu saya. Jadi bensin rezeki cuma dengan syarat biasanya kiai mau ledep ke tempat bensin suruh ambu gitu saya Gus ya. Akhirnya bilang, ya sudah ya, coba starter. 1 kali, 2 kali, tidak bisa, 3 kali nyala Gus. Nyala sepeda ini. Sudah, ayo naik cepetan gitu saya Gus. Sudah berkeluarga apa belum? Sudah keluarga Gus. Kejadiannya sudah keluarga. Terus akhirnya pas nggak ngisi akhirnya bensin. Ketika sudah mendekati apa namanya ya, kios bensin Gus. Anak itu bilang gini ke saya, Cak, ada kios bensin di sini. Iya. Cuma kan sudah jam 12 ini, masa hati dodok-dodok gitu. Jadi rumah kita sudah dekat Gus, kira-kira 1 kilo atau lebih sedikit gitu Gus. Ada cukup sih gelek deh, gitu saya Gus. Ayo kita gelek cukup, udah bagus ke rumah lah. Masa deg-deg nih, ya mau jaga gitu, ganggu orang dah enak. Ayolah bismillah. Jadi kira-kira itu dari kios bensin itu kalau tidak salah 300 meter Gus, mati Gus. Mati. 300 meter itu. 300 meter tuh mati. Setelah dilihat kebetulan kosong lagi itu Gus. Kosong lagi. Akhirnya gini lagi, wes kalau boleh lah bensin gitu ya, kalau aing gitu. Ambil air lagi, dimasukkan lagi, di starter tidak bisa hidup sudah Gus. Berarti ibaratnya cukup 1 kali. Cukup 1 kali lah. Karena sangat kepepet. Sangat kepepet ya itu. Akhirnya nyotok saya Gus sampai ke rumah itu. Benyel. Paginya pun harus bongkar itu Gus. Harus bongkar. Iya. Sampai kabilatornya sembarang tuh rusak semua, harus diservis gitu. Terus juga karena memaksa. Karena di antara nasihatnya Kiai Muzaki yang Cak Wafa sampai ingat sekarang dan sampai dijadikan pedoman hidup sama Cak Wafa, di antaranya apa?
Jadi saya sendiri kan, saya sebenarnya tidak sendiri Gus, sama Cak Isnan dan ada teman saya juga itu yang Panti Carohim. Oke. Biasanya itu saya Gus, tiap seminggu sekali itu memang saya diberi waktu dulu sama Romo Yai Gus. Kon golek waktu le sing enak amare ngono awakmu merene. Jadi kita itu menentukan masalahnya kayak Cak Isnan posisi jauh untuk malam Jumat sudah ke sini tidak mungkin untuk sowan gitu Gus. Jadi ngambil waktu malam Minggu. Itu berjalan berapa tahun. Cuma kemudian kita pindah hari, yaitu hari Jumat siang gitu Gus. Hari Jumat siang. Jadi kami itu kalau setelah sholat Jumatan pun di sini Gus. Jumatan setelah sholat Jumat kita ke sana ke dalam. Mesti sowan itu Gus. Mesti sowan. Jadi niat kami itu adalah silaturahim, mumpung beliau masih ada seperti itu. Tidak pernah matur apa kita itu, cuma kita silaturahim. Kita nyambung secara jasmani pun juga rohani seperti itu Gus. Nah, kebetulan pada saat itu ada tamu Gus. Kalau tidak salah itu dari Bali gitu. Dari Bali. Banyak tamu pada waktu Jumat, tidak begitu penuh Gus. Tidak begitu penuh. Nah, tamu ini yang dari Bali laki Gus. Laki. Itu duduk di depan Romo Yai pada waktu kalau tidak salah itu kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Masih sehat beliau. Duduknya masih di bawah pada waktu itu. Di bawah. Akhirnya si tamu ini duduk di depan beliau itu, ya maaf Gus, mendongkrong Gus. Mendongkrong gitu. Nongkrong. Cuma beliau itu enjoy saja gitu, biasa Romo Yai. Fresh biasa. Akhirnya lama kelamaan dari setelah matur sama Romo Yai itu, akhirnya sama Romo Yai, coba awakmu anu ae, tekok nang keluargane gitu sama Romo Yai, nelpon. Akhirnya nelpon. Jadi ala biasanya orang nelpon kan kadang cari sinyal apa-apa kan gitu. Jadi berdiri si tamu nih berdiri Gus sambil teleponan sama keluarga di depannya beliau. Jadi seperti itu. Di depannya beliau. Jadi si beliau Romo Yai ini jadi melongo kan gini Gus. Melongo. Jadi yang kepo itu bukan Romo Yai. Jadi kita yang kepo di sebelahnya sama anak Adam itu Mas. Mata diatoran. Ya itu tadi atoran dari segi Kiai sedima kan gitu. Tapi beliau menyikapi hal seperti itu biasa saja Gus. Biasa saja. Jadi malah kita yang kepo. Kalau andai kata saya yang jadi Kiai, tendang tak tendang gitu saya. Saya bisi-bisi sama teman ini. Iya. Berarti sangat menikmati dan enjoy, nggak menggubris malah ya Bang Zaki ya. Nggak gubris sama sekali Gus. Itu yang buat kita itu takjub sama beliau. Jadi seperti itu. Orangnya sangat rileks. Sangat rileks menghadapi situasi seperti itu. Low profile. Gini, padahal sosok beliau adalah sosok yang harismati, yang disegani kan seperti itu Gus. Yang dimuliakan jamaah Nakib dan sebagainya. Ada satu orang yang mempunyai karakter dan tingkah laku seperti itu, beliau itu biasa menghadapi. Kalau kita sudah karena tidak merasa beliau. Kalau kita tidak emosi, emosi. Emosi. Ada seputor apa kan gitu Guys. Maaf saya. Ya. Cuma kalau melihat dari segi anunya kan guys. Melihat dari segi beliau sendiri menghadapi hal seperti itu, merasa enjoy biasa itu. Jadi sebenarnya ya enggak apa istilahnya Gus sih, enggak menghancurkan, enggak merusak martabat beliau. Justru dengan adanya sikap yang seperti itu menambah bagi kita sendiri ya Gus. Yang saya itu bisik-bisik. Justru adanya seperti ini, beliau itu menambahkan suatu kesan tersendiri Gus. Kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam bahwasanya beliau adalah sosok yang sempurna seperti itu Gus. Yang sempurna. Walaupun bagi kita sendiri. Ya walaupun sempurnanya itu dalam pendidikan akhlaknya. Walaupun kita masih belum meniru dan beliau mampu meniru Kanjeng Nabi walaupun tidak sepenuhnya lah ibaratnya. Karena yang sempurna kan Kanjeng Nabi lah. Tapi setidaknya kita kan ibaratnya berisnad, ibaratnya mengambil sanad lah. Mengambil sanad. Dan ini lagi Cak, diantaranya yaitu yang terakhir pesan-pesan Cak Ali Wafa terhadap Imam Manaqib Jamaah Manaqib. Wabil khusus kepada santri alumni yang terutama yang seangkatan dengan Cak Wafa. Harapan Cak Wafa ke depan bagaimana?
harapan saya, terutama pada saya pribadi, Mas, dan juga kepada santri dan juga alumni, untuk imam, manakib, jawab manakib mungkin kurang pantas, Mas. Jadi bagi teman saya seperjuangan, alumni mungkin di masa saya atau di atasnya, dan juga kepada sahabat santri semuanya, jadi ya, kesempatan kita mumpung masih ada guru kita, ada Romo Yai, jadi usahakan untuk selalu menyambung, untuk menyambung, baik itu secara jasmani ataupun rohani. Jadi seperti itu. Jadi karena kita itu sudah ibaratnya itu tidak pusing-pusing atau tidak perlu mencari sambungan, Gus. Tinggal menyambung aja, Gus. Masalahnya beliau sudah siap untuk kita sambungi, kan seperti itu, Gus. Jadi sambungkanlah rohani kita atau jasmani kita. Jadi seperti itu. Mumpung beliau masih ada. Jadi seperti itu, Gus. Jangan lupa untuk para penonton atau para pemirsa YouTuber semuanya, jangan lupa untuk mendukung channel Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Demikian, terima kasih. Pemaparan beliau itu yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin, kredit poin yang bisa saya ambil bahwa jangan pernah engkau memikirkan keadaan gurumu di hatimu, tapi pikirkanlah bagaimana keadaan hatimu, keadaan gurumu di hatimu. La yahtamu makanu syekhuka walakin ihtammu syekhuka fi makanika. Jangan kamu menuntut gurumu untuk selalu hadir di hatimu, tapi tuntutlah dirimu untuk selalu menghadirkan hati gurumu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.